Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di mana kita masih bisa melaksanakan salat subuh pada pagi hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua ibadah yang sudah kita lakukan. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambah semangat kita sehingga kita bisa terus beribadah kepadanya sampai kematian menjemput kita insyaallah. Bapak dan Ibu serta jamaah sekalian, sebelum kita membahas materi kita pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk terus menjaga kesehatan kita, khususnya terhadap wabah COVID-19 ini. Saya merasa masyarakat kita sudah merasa bahwa COVID ini sudah selesai. Ya, dalam 2 hari ini saya dimintai bantuan oleh masyarakat mencarikan kamar untuk merawat pasien COVID. Saya telepon semua rumah sakit, saya telepon gugus tugas di tingkat kota Depok, semuanya full. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tugasnya mengatakan, Pak, sekarang ini sudah bukan lagi lintas rumah sakit, Pak, tapi sudah lintas provinsi. Jadi kalau mau sakit, ada yang sakit COVID misalnya di Depok, itu sudah tidak bisa lagi dirawat di Depok karena semua rumah sakit rujukan di Depok ini sudah penuh. Sampai saya bilang sudah di UGD juga boleh dah, daripada di rumah nggak bisa merawat karena sudah berat kondisinya. Boleh Pak di UGD, tapi waiting list. Nanti kalau ada yang sembuh keluar baru dia masuk. Ya, oleh karena itu sekali lagi kita tidak boleh kendor. Ya, terus perhatikan protokol kesehatan kita. Ya, jangan juga ada persepsi kalau di masjid normal Allah pasti aman, Allah bakal menjaga keamanan kita. Ya, tidak juga seperti itu. Ya, tetap juga di masjid kita harus perhatikan. Kemarin hari Sabtu harusnya saya mengisi kuliah subuh. Malam-malam DKM telepon, Pak, besok kuliah subuhnya ditiadakan dulu, Pak. Namanya kenapa? Ada jamaah aktif kita yang positif COVID juga. Ya, jadi tetap dimanapun kita terus harus menjaga protokol kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semua. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan membahas ada satu fenomena. Kalau fenomena itu artinya cukup banyak. Ya, kalau 1 atau 2 itu namanya bukan fenomena, itu namanya kasus. Nah, kalau fenomena itu cukup banyak. Banyak itu kalau definisi tata bahasa Inggris dia harus lebih dari 1. Kalau dalam tata bahasa Arab dia harus lebih dari 2. Maka sesuatu itu sudah bisa dibilang banyak. Apalagi kalau lebih dari itu. Ya. Nah, fenomena yang saya maksud ini adalah fenomena di mana manusia
saya mendapatkan di kalangan artis itu ada kira-kira lima orang, ya. Satu di antaranya yang baru-baru ini, saya nggak sebut namanya, jadi heboh gitu ya. Saya emang nggak masuk surga juga nggak apa-apa, nggak ngotot-ngotot banget. Saya masuk surga juga, buat saya di neraka juga cukup. Banyak teman-teman saya bisa bikin acara nanti ketemu Michael Jackson, ketemu siapa. Ada lagi artis yang sakit cukup lama sampai dia seperti orang putus asa, padahal umurnya juga udah cukup sepuh, udah 75 lebih. Artinya Allah beri kesehatan dia sangat lama, baru dikasih sakit dalam hitungan 1-2 tahun, udah putus asa. Ya udahlah, saya juga nggak apa-apa, di neraka kayak di surga kayak, ya, gara-gara sakit. Ada lagi artis yang mengikuti suaminya tidak beragama Islam, dia demi mengikuti cintanya kepada suaminya, gak apa-apa saya kalau harus masuk neraka demi cinta saya kepada suami saya, dan seperti itu. Ya, dari kalangan artis ada, dari kalangan politisi juga ada yang siap nalangin orang masuk neraka. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sih menduga kenapa mereka berani mengucapkan seperti itu. Ya, saya yakin itu bukan dari lubuk hatinya. Ya, saya yakin itu hanya bercanda, ya, atau setidaknya keluar karena emosi. Tapi seharusnya bercanda ataupun emosi juga tidak harus sampai mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya, saya yakin juga mereka tidak tahu seperti apa neraka itu, karena itu mereka mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau saja mereka tahu, gak akan berani mereka, ya. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk banyak berdoa. Doa yang paling masyhur lah yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan sudah ada wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan di dunia, kebaikan, kesuksesan di akhirat. Cukup mestinya kan? Lahan di akhirat sudah dikasih kebaikan. Tapi Allah tambah lagi, waqina adzabannar, jauhkan kami dari siksa. Perintah Allah. Ya, kenapa jadi 3 gitu? Bukankah kalau sudah di akhirat hasanah sudah cukup? Nanti nasib manusia di akhirat itu setidaknya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada orang yang begitu dia mati, meninggal, kemudian dia dikubur. Ya, kalau dia dikuburnya misalnya zuhur gitu, maka nanti menjelang matahari terbit dikasih lihat surga. Ini surga yang bakal kamu tempati nanti. Besok matahari terbenam dikasih lihat lagi surga. Terus pagi sore, pagi sore, pagi sore, setiap hari. Ya. Nah, nanti pada hari kiamat kubro, orang-orang melalui hisab segala macam itu, dia nggak pakai hisab lagi, sudah langsung
langsung masuk ke dalam surga. Dan tempat yang dimasukin itu sudah dia kenal betul. Dalam surat Muhammad Allah katakan wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga yang sudah sangat dia kenali. Ya, kapan dia kenal surga? Waktu dikubur pagi sore Allah kasih lihat surga. Ya, wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Itu ketika satu malam Nabi bermimpi bertemu dengan salah seorang sahabat yang siangnya dia mati syahid. Ya, siangnya dia mati syahid. Malamnya pada saat tidur Nabi bermimpi ketemu dengan sahabat ini. Dia sedang berdialog kepada Allah. Rupanya siang dia dikubur, sorenya dia dikasih lihat surganya. Nah, malamnya Nabi bermimpi. Ketika dia dikasih lihat surganya, sahabat ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau tahu surga seperti ini, tolonglah hidupkan saya kembali ke dunia, supaya saya bisa berjihad lagi, saya syahid lagi, dapat lagi seperti ini. Nanti terus begitu. Permintaannya pertama ini Allah tolak, sudah mati, sudah selesai. Ya. Tapi sahabat ini tidak berhenti sampai di situ. Ya, dia minta lagi yang kedua. Kalau permintaan pertamanya Allah tolak, dia minta lagi yang kedua. Kalau begitu, tolong apa yang aku rasakan, apa yang aku lihat ini, engkau sampaikan kepada saudara-saudaraku yang masih hidup di dunia. Nah, permintaannya ini Allah penuhi nih proposalnya yang kedua. Turunlah sebuah ayat di dalam surah Al-Imran. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi. Jangan kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Kata Allah, tidak. Bal ahya'un, bahkan mereka tetap hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi mereka, di sisi Allah, dan mereka diberi rezeki. Farihina bima atahumullah min fadlihi, mereka bergembira dia di sisi Allah dengan karunia yang Allah sudah berikan. Ya, jadi ini kelompok pertama. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua masuk kelompok ini. Ya, kelompok para syuhada, karena kelompok para anbiya, kelompok rasul kita sudah tidak mungkin. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Tapi sekalipun kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bisa masuk surga sekelas dengan para nabi dan rasul. Nah, pilihannya itu adalah menjadi syuhada. Ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua, dia tidak syahid, dia orang soleh biasa. Ya. Karena itu nanti dia tetap melalui proses hitung, ya, proses hisab, berapa dosanya, berapa pahalanya. Ya. Nah, setelah dihitung-hitung, ternyata pahalanya ada 600, dosanya ada 400. Dijumlahkan itu, ya, plus 600 minus 400, jadi sisanya plus 200, ya kan? Masuk surga gitu. Ya, inilah yang dimaksud fa'amma man taqulat mawazin. Terhadap dosanya yang 400, enggak, sudah selesai. Sudah terbayar oleh kebaikannya yang
Nah, ada kelompok ketiga terbalik, dosanya 600, pahalanya 400. Jadi setelah dihitung minus 200. Nah, yang 200 ini harus dia selesaikan dulu. Gitu. Ya, inilah yang dimaksud fa'amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi dia selesaikan dulu yang 200 ini. Nah, inilah yang tadi kenapa setelah kita mengucapkan wa fil akhirati hasanah, kita tetap perlu mengucapkan wa qina azabannar. Kita maunya kita masuk surga tanpa harus mampir dulu ke neraka, itu maksudnya. Ya. Jadi jangan karena misalnya orang Islam berapapun dosanya dia tetap punya peluang masuk surga. Betul, kalau itu betul, selama dia tidak musyrik. Kalau orang Islam dia musyrik dan dia mati, dia belum taubat atas kemusyrikannya itu, tetap tidak bisa. Kalau dia tidak musyrik, dia tidak menyekutukan Allah, dia hanya mencuri misalnya, dia ngomongin orang misalnya, dia tetap punya peluang masuk surga. Ya, tapi kalau dia musyrik, no way. Innallaha la yaghfiru